Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Pagi, Pak. sehat. Baik, Pak. Tapi nggak Alhamdulillah. ngantuk, Pak. Oh, ada yang ngantuk? Apa pagi Iya, tadi Pak. depannya, nak? Siapa sih? Tia yang ngantuk. Iya, Pak. Apa? Kekenyangan tadi sarapannya, Pak. Oh, sarapannya kenyangan. Makanya sebelum berangkat sarapan dan ikuti petunjuk yang ada. Dimakan jangan terlalu, nanti sebelum belajar udah ngantuk itu kalau kekenyangannya ya Tia ya. Iya, Pak. Ya. Baiklah anak-anak, untuk sebelum kita memulai Bapak minta Nak Yohan untuk memimpin doa dulu. Silakan Nak Yohan memimpin doa teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, amin. Kita sudah selesai berdoa. Kita berharap apa yang kita akan laksanakan pada pembelajaran kita hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian apa-apa yang menjadi cita-cita anak akan selalu terwujud. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Pak cek dulu yang tidak hadir ini. Sepertinya Antis hadir, Tia juga hadir tadi sudah. Doni, Pak. Iya, Doni, kemana Doninya? Ada yang tahu kemana yang masuk? Oh, lagi di belakang. Oh ya. Iya, Doni ke WC, Pak. Oh, baiklah. Kalau masih di belakang nanti sudah hadir, kita ikuti kegiatan selanjutnya. Anak-anak, sebelum kita memulai, marilah kita secara bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Ini lagu Garuda Pancasila, yang mana tentunya anak-anak sudah hafal lirik lagunya. Marilah kita secara bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukung Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak. Mengapa kita menyanyikan lagu ini sebelum memulai pembelajaran? Itu adalah mengingatkan kita bahwasannya kita harus cinta akan negara. Cinta, dan kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada negara agar kita nantinya bisa menjadi seorang abdi negara, walaupun dimanapun atau level apapun kita berada nantinya, kita akan tetap cinta kepada NKRI, anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan, di subtema 1, rukun dalam perbedaan. Ini di pembelajaran pertama. Anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita belajarnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Kalau ada yang ingat, kami persilakan untuk menyampaikan apa materi yang kita pelajari kemarin. Iya, benar. Di tema 1, ini adalah pelajaran di tema 2. Di tema 2 ini
kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Tepatnya di subtema 1, rukun dalam perbedaan. Ini adalah pembelajaran pertama. Jadi kalau kita untuk mengkaitkannya di tema 1 dan tema 2 ini, belum ada, untuk di tema 2 ini belum kita bisa kaitkan. Jadi hanya kita akan mengingat apa saja yang telah kita lalui di tema 1. Baiklah anak-anak, selanjutnya silakan perhatikan di layar depan di PowerPoint yang Pak tampilkan. Ada yang tahu ini gambar apa saja ini? Singa, Pak. Gambar singa, Pak, dengan pohon jati. Oh, pohon jati kebun tuh, Pak. Oh iya benar. Itu Dan jati, ada. Pak. Iya benar. Di situ ada gambar singa dan gambar pohon ya. Nah, di sini Pak mau bertanya, apakah singa dan tumbuhan tersebut, pohon tersebut, ini digolongkan makhluk hidup atau makhluk apa ini? Makhluk hidup, Pak. Makhluk hidup, Pak. Hidup, Pak. Iya, makhluk hidup. Ya. Ada yang tahu juga cirinya makhluk hidup itu apa? Melek, Pak, itu matanya, Pak. Iya benar. Makan, Pak, makan. Iya, benar. Iya, bernapas, Pak. Makhluk hidup itu tumbuh, Pak. Iya, bernapas, tumbuh, itu semuanya benar. Itu adalah ciri dari makhluk hidup. Kemudian di sini ada gambar singa dan sini juga ada gambar pohon jati. Nah, selanjutnya di depan ini kita akan belajar tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri, adaptasi terhadap lingkungan. Dari kedua gambar, gambar yang 1 dan 2 ini, silahkan coba anak-anak amati gambar. Silahkan diamati gambarnya. Silahkan nanti kalau ada yang belum paham tentang apa yang ada di perbedaan dari dua gambar ini, silakan ditanyakan. Gambar pertama pohonnya pakai daun, Pak. Gambar kedua pohonnya tidak ada daun, Pak. Iya benar, ini anak Doni ini memang orangnya termasuk cerdas, cepat berpikirnya. Benar, ini adalah dua gambar. Yang satunya ini ada daunnya dan yang kedua ada yang tidak ada daunnya ya Nana ya. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pohon jati ini tidak ada daunnya. Nah, kalau sudah seperti ini dalam pikiran anak-anak, apa yang terbayang? Kira-kira anak-anak berpikir apa tentang mengapa pohon jati ini daunnya kok berguguran? Nah, silakan ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Ayah, Silakan. Pak. Mati, Iya, Pak. Pak. Sudah disiram mungkin, Pak. Nanti saya bantu. Panasan Oh, tuh, tidak Pak. disiram. Karena kepanasan, Puspa Pak. kepanasan. Mary Habis juga kebakaran, Pak. Iya, Doni habis kebakaran. Jadi banyak beragam macam pendapat. Ini semuanya betul dan Pak apresiasi dengan jawaban-jawaban ini. Kemudian yang jadi pertanyaannya adalah mengapa pohon jati ini berguguran? Nah, daunnya kita lihat, semua daunnya ini gugur. Ada yang bilang tadi kebakaran, ada yang kepanasan, ada yang disiram, yang enggak disiram. Nah, memang benar. Untuk selanjutnya, nah, dari gambar yang Pak tayangkan tadi, kita akan buat peta pikiran. Peta pikiran itu bisa kita ambil melalui kata tanya. Nah, dari penjelasan yang di awal tadi, kita akan buat dengan menggunakan kata tanya. Ini Pak jelaskan sedikit. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, suatu teks memiliki informasi penting.
Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca secara utuh. Ya, kita juga menemukan informasi penting menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, artinya kita dapat menemukan suatu informasi yang belum kita ketahui itu dengan menggunakan kata tanya. Nanti misalkan kita contoh tadi pada pohon jati. Maka kita bisa membuat peta pikiran lewat kata tanya. Nanti kita contohkan contoh apa saja yang bisa kita pakai untuk menggunakan kata tanya. Nah, ini. Selanjutnya itu kata apa. Ini pengertiannya. Apa kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi, ya. Nah, ini apa. Kemudian siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Itu kita gunakan siapa. Anak-anak, dari dua yang Pak jelaskan ini apa dan siapa, ada yang ingin ditanyakan? Ini disuruh buat contoh ya Pak? Iya, benar. Nak Johan, ini nanti kita buat dalam bentuk peta pikiran. Nah, nanti kita berikan contoh apa dan siapanya itu. Untuk selanjutnya kapan? Nah, kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadi suatu peristiwa. Misalkan kapan waktu terjadinya pohon jati menggugurkan daunnya. Nah, itu nanti kita buat dalam peta pikiran. Kemudian di mana? Nah, di mana ini adalah menanyakan tempat terjadinya. Jadi kalau kita mau menanyakan sesuatu di mana, itu kita akan menanyakan tentang di mana tempat terjadinya. Tentang suatu peristiwa. Kemudian untuk selanjutnya mengapa? Mengapa kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Artinya pohon jati itu menggugurkan daunnya, itu apa penyebabnya? Nah, kan seperti itu nantinya. Kemudian yang terakhir itu bagaimana? Bagaimana adalah kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, anak-anak, dari 6 kata tanya ini nantinya kita buat ke dalam peta pikiran. Sebelum kita melangkah ke selanjutnya, ada yang belum jelas sampai di sini anak-anak? Kami persilakan untuk bertanya. Pak, saya bisa, Pak. Ya, Antis persilakan untuk membantu menjawab. Apa yang terjadi pada pohon jati? Oh, ini bertanya ya. Oke. Ya, apa yang terjadi pada pohon jati? Kalau siapa saya ganti, contohnya siapa yang tanam pohon jati itu, bisa ya Pak? Bisa. Karena dari kata tanya ini tadi, itu kan kita akan buat peta pikiran. Menjadi sub pokok yang kita bahas adalah pohon jatinya. Kemudian kita kembangkan lagi bagaimana nantinya caranya pohon jati itu beradaptasi. Gitu ya, Nana, kata kuncinya. Ada yang lain ingin kembali bertanya atau menjelaskan dari yang temannya tanyakan tadi? Kami silakan. Kalau tidak ada, kami akan lanjut. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi informasi penting. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi dengan menggunakan kata yang sudah Pak jelaskan tadi, yaitu dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kegiatan kita ini akan mengidentifikasi. Jadi, dari kegiatan sebelumnya sudah Pak jelaskan apa itu apa, kemudian sampai bagaimana sudah Pak jelaskan. Untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi informasi penting yang ada pada gambar.
Nah, di sini sudah ada peta pikiran. Nah, anak-anak, di tangan Pak ini sudah ada LKPD yang sudah akan Pak bagikan ini ya. Kemudian Pak buka dulu PPT-nya ya tentang LKPD-nya. Sekarang sambil minta bantuannya Nak Doni untuk membagikan LKPD kepada satu orang satu ini. LKPD yang pertama, kemudian berkelompok nanti dibagi. Sudah, Pak. Sudah dibagi ya? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah dibagi, terus selanjutnya Pak bagi kelompoknya dulu. Sudah dibagi per orang, kemudian Pak bagi kelompok. Nanti satu orang tetap mengerjakan satu-satu, kemudian dibagi ke kelompoknya masing-masing nanti. Mengerjakannya satu-satu. Walaupun kerjanya kelompok, tapi setiap anak akan mengerjakannya. Pak akan buka dulu LKPD-nya. Nah, setelah dibagi kelompok, ini nanti kita buat kelompoknya dari jumlah siswa kita ada 16 orang, berarti Pak bagi 4 kelompok. Dari 4 kelompok ini, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, ini LKPD-nya seperti yang anak-anak pegang. Ini LKPD tema 2 persatuan dalam perbedaan. Subtema 1 rukun dalam perbedaan. Tuh ya. Nah, di sini anak-anak silakan isi nama siswa ini nama anak-anak masing-masing. Kemudian kelas. Nah, kelas 6, kemudian nomor absennya. Silakan diisi anak-anak nomor absennya, nomor absen ke berapa. Untuk selanjutnya ini adalah mencari informasi penting dari siswa. Nah, sesuai dengan LKPD yang anak-anak pegang, di sini anak-anak tuliskan nama anggota kelompoknya. Misalkan ini ada 4 orang tadi, seperti misalkan kelompok 1 itu ada Yohan, Bella, bagi kelompok Pak. Bagi kelompok. Pak bagi kelompok ya. Sampai ya, bagian kelompok dan LKPD-nya sudah Pak bagikan juga tadi. Untuk sekarang di LKPD-nya silakan dilihat itu ada disuruh mencermati gambar. Nah, ya anak-anak di LKPD-nya itu di langkah keempat, langkah kegiatan itu ada gambar. Kemudian setelah anak-anak amati gambar tersebut, ya, di situ ada apa yang ingin kamu ketahui tentang pohon jati tersebut. Ini pertanyaan pemantik ini namanya, agar anak-anak memancing anak-anak dulu sebelum tahu langkah selanjutnya. Untuk yang pertama ini ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan anak-anak sebelum untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum kita kerjakan LKPD-nya. Kalau tidak ada berarti sudah paham semua ini. Untuk selanjutnya, hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang pohon jati? Nah, artinya begini, yang akan kamu isi dari gambar tadi, mengapa pohon jatinya itu daunnya habis, gugur, atau gimana kan dalam pikiran anak. Kemudian, nah, apa yang ingin kamu ketahui dalam gambar atau dalam mencermati gambar yang Pak tayangkan tadi ya. Ini untuk di LKPD, silakan nanti diisi. Nah, ini ada peta pikiran. Peta pikiran ini sudah ada di LKPD.
meliputi dengan kata tanya. Nah, ini kan ada apa, mengapa, apa nama tumbuhan tersebut, ya. Kemudian selanjutnya dengan sesuai dengan pertanyaan yang terakhir itu sampai di mana, bagaimana, kapan, mengapa, siapa. Silakan nanti anak-anak isi peta pikiran ini ke dalam sebuah kolom yang sudah disiapkan pada LKPD masing-masing ya, anak-anak. Jadi sekarang Pak persilahkan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD-nya. Di situ ada kesimpulan di terakhir, itu ada 5 pertanyaan. Itu silakan nanti. Ini diambil dari peta pikirannya, peta pikiran yang ada pada LKPD di halaman sebelumnya, ya anak-anak. Untuk itu Pak kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan kembali kelompoknya masing-masing akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Pak persilakan untuk berdiskusi. Anak-anak, Pak Rasa sudah selesai untuk diskusinya. Kelompok 1, bagaimana? Doni sudah mengerjakan kelompoknya? Sudah selesai semua atau gimana? Sudah, Pak. Saya, Pak. Kalau sudah, Siap, Pak. Silakan dipresentasikan sebentar di kesimpulan saja. Misalkan di kesimpulan ini apa yang dapat disimpulkan? Satu kata saja sebagai kesimpulan dari materi ini. Ya, Pak. Kesimpulannya kalau pada musim kemarau daun jati pada berguguran, Pak, karena kekurangan air. Udah, Pak, itu aja. Nah, ya benar. Sangat meriah, kita kasih A+ untuk Doni yang sudah memberikan satu kesimpulan yang sangat bagus. Jadi artinya pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kering itu dikarenakan dia akan beradaptasi dengan alam. Artinya pada musim kemarau dia akan menggugurkan daunnya di musim kering. Itu adalah salah satu adaptasi tumbuhan jati terhadap lingkungan. Sampai di sini Pak persilakan kepada anak-anak yang jelas atau ingin bertanya atau apa, Pak persilakan untuk bertanya. Atau semuanya sudah paham ini? Kalau tidak ada berarti ini sudah paham. Pak Rasa yang pengerjaan LKP ini tidak ada pertanyaan lagi. Ketua kelas dikumpulkan di perkelompok, nanti kemudian di store dengan Pak ya. Nanti di akhir pembelajaran kita storekan. Nah, ini adalah kesimpulan tadi ya. Kesimpulan dari materi yang kita sampaikan tentang bagaimana cara dari tumbuhan jati beradaptasi. Untuk selanjutnya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri, marilah kita merefleksi apa yang sudah kita dapat pada pembelajaran kali ini. Jadi kami persilakan salah satu teman kita untuk melakukan refleksi atau menyimpulkan apa yang kita lakukan atau kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Kami persilakan salah satu untuk menyimpulkan hasil belajar kita hari ini. Ada yang mau maju ke depan, anak-anak, kami persilakan. Ya, ini ada Antis sudah sepertinya mau maju ke depan.
Ya benar, sudah disampaikan bahwa pelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi informasi penting tentang kata tanya pada pohon jati. Jadi pohon jati itu beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya pada musim kering. Nah, kita identifikasi dengan cara menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak yang berbahagia, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita secara bersama-sama menyanyikan lagu daerah kita, lagu daerah Musirawas, yaitu lagu Wisata Musirawas. Ini lagu daerah kita. Tapi persilakan anak-anak ada yang hafal, salah satu untuk maju ke depan untuk memimpin kawan-kawannya menyanyikan lagu Musirawas, Wisata Musirawas. Ya, ini lagi Doni yang mau maju ke depan, kami persilakan ya untuk memimpin lagu sebelum kita melakukan penutupan di pembelajaran hari ini. Ya Pak. Baiklah teman-teman, mari kita nyanyikan lagu daerah kita secara bersama. 1, 2, 3. Ya, terima Ya, kasih. Pak. Sudah berani ini anaknya cekatan, orangnya cerdas, cepat tanggap. Ini ada contoh yang baik untuk anak-anak sekalian, bahwa dalam pembelajaran kita harus berpikir secara kritis, kemudian kita harus memaknai bahwa pembelajaran yang akan kita lakukan itu akan menjadi suatu yang akan bermakna bagi kita ke depannya, ya anak-anak. Jadi ini ada satu motivasi sebagai gambaran bahwa pembelajaran harus dimaknai dengan suatu yang bermakna agar kita ke depan akan mencapai tujuan atau cita-cita kita secara bersama. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing kepada ketua kelas. Ini Rita, silakan memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik Pak. Ya kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa dulu supaya selamat sampai di rumah masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Kita semua sudah berdoa. Semoga anak-anak sampai di tujuan ya, di rumah masing-masing dengan keadaan selamat, sehat, tanpa ada halangan atau apapun, berangkatnya sehat dan sampai ke rumah juga sehat ya. Terima kasih anak-anak. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin kita bahas, anak-anak, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Pak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.